Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernahkah kalian mendengar kata sifat dalam bahasa Indonesia? Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan kata sifat atau malah bertanya-tanya, apa sih kata sifat dalam bahasa Indonesia? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas makna, jenis, dan fungsi kata sifat dalam bahasa Indonesia. Jadi, siap-siap menambah perbedaan kata tentang kata sifat dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, silakan untuk berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan informasi tentang video pendidikan. Terima kasih. Kata sifat dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan atau memberikan informasi tentang sifat, keadaan, atau ciri-ciri suatu benda, orang, atau hal. Kata ini biasanya menjawab pertanyaan seperti bagaimana dan sering digunakan untuk melengkapi makna kata benda. Misalnya seperti ini. Rumah itu besar atau anak itu rajin. Kata besar dan rajin merupakan kata sifat yang menjelaskan rumah dan anak. Penggunaan kata sifat sangat penting untuk memperkaya kalimat dan memberikan gambaran lebih jelas kepada pembaca atau pendengar. Nah, sekarang kita akan memasuki definisi kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kata sifat merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu benda atau orang. Kata ini memberikan informasi tambahan mengenai sifat, kualitas, atau keadaan dari yang dapat dijelaskan dari benda atau orang. Ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, kata sifat dapat menjelaskan suatu keadaan atau karakteristik dari kata benda seperti cantik, tinggi, panas, dan lembut. Kata sifat dapat didahului dengan kata sangat, lebih, paling, dan lain-lain. Kata sifat biasanya bisa diberi kata penguat atau pembanding, misalnya sangat baik, lebih tinggi, atau paling indah. Dapat juga diikuti kata sekali, misalnya dingin sekali, lembut sekali. Kata sifat bersifat statis, dia tidak menunjukkan aksi. Kata sifat tidak menunjukkan tindakan, melainkan keadaan. Misalnya dia ramah, tidak pernah ada kata dia meramah. Selain itu ada juga kata sifat berfungsi sebagai predikat dalam suatu kalimat. Contoh, mobil itu mahal, cuacanya panas. Dan terakhir, ciri-ciri kata sifat adalah tidak mengalami perubahan bentuk karena waktu. Kata sifat tidak berubah bentuk karena masa lampau, sekarang, atau akan datang. Contohnya, kemarin udara sejuk, hari ini udara juga sejuk. Kata sifat dapat digunakan dalam berbagai kalimat loh. Seperti, rumah itu besar, dia sangat pintar. Penggunaan yang tepat akan memberikan kejelasan dan detail yang diperlukan dalam komunikasi. Jenis dan fungsi kata sifat. Jenis-jenis kata sifat. Kata sifat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pertama, kata sifat deskriptif,
yaitu menjelaskan sifat fisik atau karakteristik sesuatu. Kemudian, kata sifat komparatif digunakan untuk membandingkan sesuatu. Kemudian terakhir ada kata sifat superlatif, menunjukkan sifat tertinggi atau terendah. Fungsi kata sifat dalam kalimat untuk memberikan informasi tambahan tentang suatu benda atau orang, sehingga kata sifat dapat memperjelas makna kalimat, dapat menambah detail dalam deskripsi, dan dapat pula membedakan objek dalam sebuah kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia, dia adalah teman setia. Nah, ayo, dia termasuk deskriptif, komparatif, atau superlatif. Ini lebih cepat daripada itu. Nah, yang mana ya? Komparatif, deskriptif, atau superlatif? Dia adalah pelajar terbaik di kelas. Coba tebak, deskriptif, komparatif, atau superlatif? Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kata sifat memiliki peran penting dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami definisi, jenis, dan fungsi kata sifat, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi yang efektif. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Silakan untuk berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan video-video yang bersifat menarik dalam pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.